Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personel TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Naga Timbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Ya, khawatir banjir dan longsor susulan, warga Bener Meriah, Aceh ini harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Semawe. Joni Firdaus, warga Bener Meriah Aceh, terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Semawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya ini bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan dan pasokan air bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri, udah ada belum? Belum ada sama sekali. Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Belum. Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, kita bergabung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi. Selamat pagi Alfi, bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Pagi. Untuk kondisi hari ini di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, untuk banjir sendiri sudah mulai surut di beberapa kecamatan yang sebelumnya sempat terendam banjir. Hari ini tinggal ada di beberapa titik. Nah, untuk kondisi di posko pengungsian sendiri, hari ini sejumlah bahan bantuan seperti bahan makanan beras, mie instan itu juga sudah mulai masuk. Jika sebelumnya itu bantuan hanya bisa dikirimkan melalui udara, per kemarin
seluruh bantuan itu juga sudah bisa masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang melalui jalur darat dari perbatasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, Alfi, untuk kakak ada berapa di posko pengungsian saat ini? Kalau untuk yang berada di posko pengungsian sendiri, untuk jumlah pastinya sampai hari ini belum ada data detailnya. Namun diperkirakan dari jumlah penduduk 310.000 jiwa, 80% diantaranya itu berada di pengungsian, begitu. Baik, lalu apa yang saat ini yang menjadi prioritas kebutuhan dari para pengungsi di pengungsian? Jika kemarin para pengungsi itu mengeluhkan sulitnya mencari bahan makanan, sampai hari ini yang masih menjadi kesulitan bagi seluruh pengungsi itu merupakan air bersih, Mas. Karena sejumlah instalasi air bersih maupun itu yang dari PDAM ataupun dari aliran sungai itu semua tidak ada yang bisa terpakai karena terendam lumpur. Ya, apa yang menjadi kendalanya untuk logistik ini bisa masuk untuk membantu warga? Apakah infrastrukturnya masih rusak atau bagaimana? Nah, kalau untuk infrastruktur memang ada di beberapa kawasan yang seperti menuju Kecamatan Sekerak itu ada jembatan yang putus. Namun di luar itu pemerintah daerah itu kesulitan mendistribusikan bahan bantuan itu karena sejumlah kendaraan yang ada itu rusak karena ikut terendam banjir kemarin. Jadi untuk kendala utamanya itu adalah di kendaraan. Baik, soal air bersih ini, Alfi, apakah sudah ada solusi atau rencana dari pemerintah setempat untuk menghadirkan air bersih dan apa alternatif lainnya yang dilakukan oleh warga terkait dengan keperluan atau kebutuhan air bersih ini? Kalau dari pemerintah sendiri, kemarin tepatnya Wakapolri telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah posko-posko pengungsian. Dari situ Wakapolri berencana akan mengirimkan 2 alat khusus, yaitu water treatment dan water zoom untuk merubah airnya kotor yang ada di Tamiang itu menjadi air bersih. Itulah nanti yang akan dimanfaatkan pada seluruh warga yang hari ini ada di posko-posko pengungsian. Baik. Kalau lalu untuk kondisinya saat ini di sana seperti apa? Apakah juga ada potensi banjir susulan atau seperti apa? Bagaimana di sana? Kalau untuk 3 hari terakhir ini kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang untuk cuaca sendiri sudah mulai normal. Dengan itu untuk potensi adanya banjir susulan kemungkinan minim, hanya saja tinggal bagaimana caranya pemerintah dan masyarakat itu membersihkan sisa-sisa lumpur yang sampai hari ini masih menggenang di sejumlah pemukiman dan seluruh badan jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Alfi melaporkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat bertugas kembali. Bisa bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk korban banjir bandang di Aceh tiba di Bandara Cut Nyadin, Nagan Raya Aceh. Bantuan dibawa menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules milik TNI AU Alfa 2093 yang membawa bantuan logistik untuk korban banjir bandang Aceh ini tiba di Bandara Cut Nyadin, Nagan Raya Aceh. Bantuan dari Presiden Prabowo ini sebelumnya diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu Medan. Selain melalui darat, bantuan ini juga disalurkan melalui udara untuk drop logistik bagi korban banjir.